Sehat, alhamdulillah. Dan kemudian Ya. Mas Ibu, Mas Amin Jakaria, Mas Riko, serta seluruh partisipan sekitar 500-an yang ada di sini. Terima kasih. Tadi menarik sebenarnya, dan pembicara di tengah-tengah ini sebenarnya mengikuti aja udah selesai kita, tinggal diskusi. Tapi saya coba ambil porsi di sini. Saya coba ngambil porsi karena tema kita nasib pilkada di tengah pandemi. Saya coba tambahlah beberapa potensi masalah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari catatan penting terkait dengan Perpu. Tadi juga sudah disampaikan. Sebenarnya kalau kita bicara soal pemilu di Desember 2020 ini, secara regulasi memang ada dasarnya, dan itu jelas disebutkan di Perpu 2 2020. Jelas di situ disebutkan pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya itu dilakukan pada bulan Desember 2020, pasal 201A ayat 2. Nah, Bapak Ibu, artinya sebenarnya jika pemilu dilaksanakan tetap di Desember 9 Desember ini, dan memang sekarang tahapannya sudah mulai, ada dasar hukumnya di Perpu ini. Walaupun sebenarnya Perpu itu juga memungkinkan untuk tidak dilaksanakan di Desember. Kalau apa? Jika memang bencana non alam ini dianggap, kalau di bahasa Perpunya itu kan belum berakhir gitu, Pak. Mas Oce tadi sudah memaparkan, sebenarnya sekarang ini kondisinya kita cenderung meningkat gitu. Artinya sebenarnya kalaupun mau dilakukan penundaan, juga ada dasar hukumnya, ada dasar regulasinya. Jelas disebutkan di ayat berikutnya, dalam hal pemungutan suara serentak Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara serentak ditunda, dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 122A. Bapak Ibu, akan tetapi yang juga menjadi perhatian kita kan di ayat berikutnya juga disebutkan bahwa yang menentukan itu adalah KPU, pemerintah, dan DPR. Dan kita semua sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan tripatrit nih, ketiga institusi ini, KPU, pemerintah, dan DPR sudah sepakat untuk melaksanakan memang pemilu di 9 Desember ini. Dengan beberapa catatan penting saya kira, termasuk catatan yang paling utama adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Walaupun kata Mas Oce tadi, ya ini pasti secara teknis akan disiapkan, secara regulasi mungkin mudah disiapkan, tapi akan sulit dalam implementasi. Nah, oleh karena itu, maka saya masuk saja ke sini supaya menjadi bagian diskusi yang lain dari diskusi kita pada hari ini. Saya kira ada beberapa permasalahan teknis maupun non teknis yang akan berpotensi lebih sulit nanti pada saat kita tetap akan melaksanakan, dan memang sekarang sudah dilaksanakan tahapannya di masa COVID-19 ini. Yang pertama adalah, ini juga persoalan yang biasanya umum dalam pemilu kita, soal ketepatan daftar pemilih tetap. Ini apalagi di masa pandemi ini tentu saja ini akan sangat berdampak. Sekarang kita ada di tahapan coklit tadi kata Pak Ketua KPU kita, Pak Hamdan. Pak Hamdan, sebagai catatan, misalnya pada saat di tahapan ini saja saya mengamati di tempat kami lah khususnya, itu memang ada beberapa problem, persoalan yang tidak memungkinkan untuk tidak langsung melihat dan berhadapan. Misalnya pada saat melakukan verifikasi terhadap KTP-KTP tertentu, sekarang ini kan banyak ternyata dukungan KTP itu tidak mendapat persetujuan dari orang. Walaupun nanti ada mekanisme untuk mengisi Form 5 yang memang menolak atas dukungan tersebut, tapi coba bayangkan di beberapa tempat ternyata mereka-mereka yang tidak setuju itu tidak punya kemampuan menulis, sehingga mau tidak mau ya harus dibantu oleh petugas, sehingga ya kembali lagi harus door to door, harus tatap langsung. Walaupun kita selalu bilang pasti harus jaga jarak, pakai masker dan seterusnya, tapi saya kira ini jadi problem. Yang kedua, yang juga saya kira akan jadi problem dalam pemilu kita ini adalah distribusi logistik. Kita bisa membayangkan di masa normal saja distribusi logistik ini selalu jadi masalah. Pak, di tempat kami di daerah perbatasan, di daerah-daerah tertentu,
saya melihat bagaimana sulitnya distribusi logistik ini. Bahkan ada yang harus melalui jeram-jeram yang memang sangat sulit, apalagi ditambah kondisi COVID-19 ini. Di masa normal saja sulit gitu, ditambahkan lagi pada saat kondisi COVID-19 seperti sekarang. Maka distribusi logistik ini saya kira akan ada potensi nanti menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan sistem informasi. Saya kira di era sekarang ini memang itu tidak bisa lagi kita terlepas dari sistem informasi yang cukup baik. Nah, bayangkan daerah-daerah perbatasan, Pak, jangankan bicara soal sistem informasi, kadang-kadang sinyal saja sulit. Nah, ini akan jadi potensi. Sementara tadi Pak Hamdan mengatakan di surat edaran itu kan memungkinkan kalau misalnya pihak tidak mau datang langsung, maka dimungkinkan menggunakan media IT, entah itu video call dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ternyata memang ada problem juga, tidak semua di Indonesia ini jaringannya begitu bagus gitu. Sehingga ini akan jadi agak-agak sulit sebenarnya. Nah, yang paling penting juga adalah anggaran yang cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira anggaran ini lebih masuk kepada persoalan teknis. Karena apalagi di masa pandemi ini, tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Hamdan, bahwa kebutuhan akan anggaran itu jauh lebih besar. Dulu nggak perlu tuh anggota KPU sebelum turun atau Bawaslu itu rapid. Sekarang mereka harus rapid, karena harus memastikan jangan sampai mereka jadi penular kan gitu. Nah, belum lagi sebenarnya terkait dengan anggaran ini nanti pada saat pencoblosan, bagaimana mekanismenya, paku yang digunakan, bilik suara dan seterusnya, terus bagaimana mengatur. Saya kira anggaran memang menjadi penentu. Sehingga kalau anggarannya tidak cukup, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri. Walaupun memang di beberapa daerah, ini komunikasi saya dengan beberapa anggota KPU di Kaltara misalnya, ya anggaran untuk sementara ini apa yang mereka ajukan selalu direspon dan cukup baik. Tapi di daerah-daerah lain saya kira ini jadi problem tersendiri. Nah, berikutnya persoalan kapasitas penyelenggara ad hoc. Kita lihat bahwa yang menarik sekarang ini kan begitu ditetapkan 9 Desember, pada bulan Desember dan 9 Desember tahapan mulai kembali digerakkan. Tadi sudah disampaikan di PKPU 5 itu sudah secara rinci memuat tahapan, maka kan bergerak juga nih, termasuk bagaimana merekrut penyelenggara ad hoc, lantik dan seterusnya, bahkan bagaimana mengedukasi mereka. Yang kita lihat memang sekarang banyak sekali model-model yang juga memang patut kita beri apresiasi, saya kira, bagaimana menyesuaikan penyelenggara itu agar para penyelenggara ad hoc ini punya kemampuan yang baik terhadap pemahaman dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Baik itu diselenggarakan secara online, ada juga yang menggunakan pelaksanaannya secara manual dengan menggunakan prinsip-prinsip standar kesehatan. Saya kira ini baik. Tapi dalam kondisi normal saja kapasitas penyelenggara ini selalu jadi persoalan juga, terutama yang di tingkat-tingkat bawah, terutama penyelenggara ad hoc. Nah, apalagi di kondisi sekarang, pelatihannya menggunakan online. Oke, online, tapi daya serap bagaimana menangkap itu juga jadi persoalan. Nah, yang juga nanti saya kira harus menjadi ancar-ancar kita, beberapa persoalan teknis di hasil pemungutan dan perhitungan suara. Ini juga sangat rentan. Kita nggak mau nanti kemudian orang dalam proses perhitungan itu, walaupun tadi sudah disampaikan di PKPU-nya, yang sekarang masih acuannya adalah edaran. Karena kalau kita lihat di PKPU 5 itu kan harusnya diamanahkan bahwa untuk pelaksanaan sesuai dengan standar protokol kesehatan, maka itu harus dengan PKPU. Dan itu juga problem sekarang saya kira, karena PKPU-nya sampai saat ini itu kalau tidak salah ini masih proses di Kumham dan belum disahkan. Nah, sementara nanti kita akan menghadapi beberapa persoalan teknis. Kemudian selain persoalan teknis, saya juga melihat ada beberapa persoalan teknis. Tadi sebagian sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Imam, persoalan partisipasi pemilih. Walaupun sebenarnya sekarang kita lagi dikuatkan oleh semangat, lihatlah Korea. Korea itu mampu meningkatkan partisipasi di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita juga bisa gitu meningkatkan partisipasi. Tapi ini tentu saja saya kira butuh
memang kekuatan yang ekstra gitu. Kenapa demikian? Karena saya lihat karakter pemilih kita ini ada 3, minimal ada 3 dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan ini akan sangat mempengaruhi partisipasi. Pertama adalah saya kira ada pemilih kita yang cuek aja gitu dengan kondisi COVID-19 ini. Dianggap nggak ada. Nah, pemilih-pemilih seperti ini saya kira berbahaya juga. Kenapa berbahaya? Ya jangan sampai dia menjadi penular untuk yang lain gitu. Sehingga dia pokoknya datangin aja, ikut saja tanpa harus hati-hati bagaimana melihat standar protokol kesehatan. Ini juga bahaya. Kedua, ada karakter pemilih kita yang sangat berbalik dengan yang pertama ini. Apa itu? Yang begitu overprotected, begitu takut, begitu khawatir. Nah, karakter pemilih yang seperti ini juga banyak. Karena orang akan berpikir, ini kan persoalan hak saja, daripada melaksanakan hak kemudian saya bisa terkena dampak COVID-19, itu kemudian membuat orang menjadi enggan untuk memilih. Nah, ini saya kira butuh edukasi yang ekstra untuk karakter pemilih seperti ini. Bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana seluruh penyelenggara bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan, sehingga Anda tidak perlu begitu khawatir. Nah, ada karakter pemilih yang berikutnya adalah yang di tengah-tengah. Saya kira karakter pemilih kita, apa itu? Ya dia tidak juga terlalu khawatir, dia tidak juga lepas. Nah, kalau kita punya karakter pemilih yang seperti ini, yang waspada tapi masih sesuai dengan koridor, maka ini baik saya kira. Kita berharap dua pemilih yang tadi ekstrim, yang cuek-cuek aja dengan yang tadi betul-betul fobianya luar biasa, itu bisa bergeser menjadi tipe yang ketiga ini. Kalau kita mau meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagaimana tadi di negara-negara yang katakanlah saja seperti Korea yang memang ada peningkatan. Kemudian beberapa permasalahan non teknis saya kira dalam pemilu kita di tengah COVID-19 ini, walaupun secara umum memang ini juga jadi persoalan di setiap pemilu itu, pemilu kada, soal money politics. Tapi tadi kata Mas Oce, saya kira saya sepakat, akan ada ruang-ruang lain yang akan jauh lebih besar memanfaatkan ini. Mungkin bentuknya tidak lagi ya uang gitu, bisa sembako, bisa hal-hal yang memang tanda kutip seolah-olah menjadi bantuan terhadap para pemilih pada saat kondisi seperti ini. Saya kira ini menjadi bagian penting memang persoalan-persoalan yang betul-betul harus dijaga dengan baik. Termasuk tadi sebenarnya persoalan petahana. Saya ada secara umum sebenarnya tadi saya sepakat Mas Oce, ada kemungkinan untuk penggunaan dana APBD misalnya untuk tanda kutip menguntungkan petahana. Tapi di sisi lain juga di kondisi sekarang ini juga saya kira supaya lebih berimbang, petahana yang juga bisa diukur dan bisa kalah telak juga gitu. Loh, kenapa begitu? Kalau masyarakat melihat pada kondisi seperti sekarang memang petahana atau mereka-mereka yang sekarang menjabat kemudian akan mencalonkan lagi itu tidak mampu dalam penanganan COVID, maka saya kira juga ini bisa terjun bebas juga. Artinya memang petahana di satu sisi itu bisa sangat menguntungkan, tapi di sisi lain dengan kondisi seperti sekarang itu bisa juga terjun bebas kalau memang kebijakannya dari awal kemarin dilihat masyarakat itu betul-betul tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kampanye hitam. Saya kira black campaign ini juga menjadi problem. Ini nanti di masa COVID ini saya kira memang ini ada kaitannya dengan poin yang keempat ini. Orang akan lebih banyak menggunakan media sosial. Jadi menggunakan media elektronik itu pasti akan banyak digunakan. Sekarang aja sudah mulai, terutama sebenarnya serangan-serangan terhadap ya tadi petahana dan seterusnya itu sudah mulai terjadi sekarang. Bagaimana di media sosial antara pendukung petahana dengan pendukung yang baru akan ikut, yang akan masuk dalam kontestasi, itu betul-betul sudah saling serang menyerang di sosial media. Nah saya kira ini jadi problem juga tadi kata Pak Oce itu, pengawasannya juga harus ekstra ketat. Penggunaan fasilitas negara tadi sudah. Nah kemudian yang juga paling penting adalah soal kepercayaan publik. Ini tadi kalau kita lihat misalnya dari sisi beberapa kebijakan, entah ini kita mau melihat kebijakan ekonominya, kebijakan penanganan kesehatannya, atau kebijakan politiknya, jangan sampai kemudian kepercayaan publik ini terus menurun gitu, sehingga
ya nanti akan berdampak pada pemilu kita, saya kira. Karena kondisi COVID-19 ini saya kira akan menjadi parameter tersendiri untuk publik, apakah kepercayaannya itu bisa tumbuh dengan baik atau justru akan merendah. Ini yang juga penting. Dan yang terakhir saya kira kendala yang sulit di masa COVID-19 ini dalam pemilu kita adalah bagaimana pemahaman terhadap standar protokol kesehatan. Tadi kata Mas Oce juga sudah jelas bahwa ya tingkat pemahaman masyarakat kita ini juga sulit untuk bisa kita ukur gitu. Kenapa demikian? Karena memang tingkat pemahaman masyarakat kita selalu saja berbeda dan itu sangat terkait lagi dengan pendidikan gitu. Karena kita tahu di masyarakat kita juga tingkat pendidikannya beragam, mulai dari tingkat rendah ya sampai pada tingkat atas, tingkat tinggi. Dan masing-masing ini tentu saja berbeda dalam melihat situasi dan kondisi kita. Nah, sehingga kalau mau dipetakan, saya kira kita bisa melihat dalam konteks pilkada kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pilkada dan COVID-19 ini, kalau pilkada ada di atas, sebenarnya pilkada itu udah jelas bahwa harus jujur dan adil, harus berintegritas. Kemudian standar dan kualitas demokrasi kita itu harus baik. Nah, kalau dia dihadapi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, maka kalau pilkada tetap kita laksanakan di 9 Desember, tantangan utamanya adalah pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan standar kualitas demokrasi kita. Atau kalau lebih spesifik lagi, tidak boleh menurunkan standar kualitas pilkada kita atau pemilu pilkada kita. Sehingga komponen yang ada di tengah ini, pelaksana, komponen kemudian peserta, kemudian masyarakat di sisi lain, itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan dan sinergi dalam tulang punggung pengawal demokrasi kita. Kenapa demikian? Karena memang saat ini kita sangat membutuhkan ruang inovasi yang cukup tinggi dan cukup besar. Kalau tidak, maka rasa-rasanya sulit pilkada kita untuk bisa mencapai standar dan kualitas demokrasi di tengah kondisi masyarakat sekarang yang lagi berjuang menghadapi persoalan COVID-19. Sehingga terakhir, saya kira slide terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaan soal nasib pilkada di saat COVID-19 ini akan sangat tergantung, saya kira, pada paling tidak pada 2 komponen pokok ini dan 7 instrumen ini. Yang pertama regulasi. Harus kita akui regulasi ini agak telat, Pak. Pak Hamdan tadi mengatakan ini sekarang kita masih berpegang pada surat edaran. Kalau kita baca surat edaran itu substansi materinya itu sama dengan PKPU. Karena saya tahu persis kemungkinan surat edaran itu lahir untuk mengisi kekosongan hukum gitu. Karena PKPU yang khusus menyangkut bagaimana pelaksanaan dengan protokol kesehatan itu masih berproses. Sehingga muncullah surat edaran. Nah ini kan sebenarnya tambal sulam. Gitu. Tanda kutip sebenarnya ini sangat-sangat riskan. Walaupun tadi ya adalah surat edarannya. Tapi kita harus paham surat edaran itu gimana sih kapasitasnya. Sebagai orang hukum kita tahu semua bagaimana kedudukan dari surat edaran itu. Sehingga saya kira persoalan regulasi ini memang harus cepat. PKPU yang terkait dengan bagaimana sesuai dengan standar protokol yang sekarang lagi berproses, yaitu harusnya cepat. Bahkan sebenarnya sudah sangat telat sekarang ini. Kedua, yang saya kira juga penting, karena nasib pilkada itu kan tergantung pada regulasi itu. Surat edaran saya kira ya ada, tapi itu betul-betul jauh dari harapan kita. Karena amanah dari PKPU 5 sendiri itu harus dibuat dalam bentuk PKPU. Yang kedua adalah persoalan anggaran. Saya kira ini tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga adalah pelaksana. Saya kira pelaksana ini juga harus terus diberikan penguatan-penguatan. Kalau pelaksananya nggak kuat, pelaksananya sudah masuk ke dalam tipe seperti masyarakat yang ketiga tadi, yang fobia, ketakutan. Bayangkan kalau Bawaslu itu kemudian misalnya melakukan pengawasan secara online, kan nggak mungkin. Karena dalam konteks pilkada ini, ya Bawaslu ada pengawasan-pengawasan yang memang dia harus pergi ke lapangan dan melihat begitu. Karena kalau tidak, maka ya tadi potensi-potensi pelanggaran itu akan sangat mungkin terjadi. Disinilah saya katakan, maka pelaksana juga menjadi tulang punggung nasib pilkada kita.
Kemudian dari sisi masyarakat, saya kira bagaimana kontestan dan peserta pilkada ini juga betul-betul harus bisa terlibat langsung dalam proses pemberian pemahaman COVID-19. Memang peserta ini kemudian dalam kondisi sekarang sih saya kira itu akan bisa mengurangi jumlah peserta kontestasi gitu, dan itu kalau kita kaitkan dengan demokrasi mungkin akan jadi problem nanti. Karena memang sekarang ini kalau kita lihat di daerah ya jumlah calon figur yang muncul jika dibandingkan dengan sebelum COVID itu jauh lebih menurun saya kira. Entah apa karena kesulitan berkomunikasi dengan partai politik dan seterusnya, itu persoalan lain. Tapi memang kita lihat kondisi COVID ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi. Karena banyak para penantang-penantang baru misalnya berpikiran, wah gimana kita mau turun ke lapangan, bagaimana kita mau melawan seorang petahana yang sudah sekian lama. Kita kondisi sekarang kan beda katanya, kalau bersalaman langsung dengan masyarakat itu kita memberikan stiker atau memberikan visi misi kita menyampaikan secara langsung dengan melalui media elektronik itu sungguh berbeda mereka rasakan. Nah ini saya kira persoalan-persoalan lain. Kemudian psikologis dan kesiapan masyarakat yang tadi saya katakan 3 tipe masyarakat itu harus betul-betul ada edukasi yang berbeda terhadap mereka yang cuek tadi, masyarakat yang nggak peduli, jalan aja seolah-olah nggak ada COVID ini edukasinya harus baik agar mereka juga tidak menjadi sumber yang justru membawa penularan kepada yang lain. Karena kita tahu juga sekarang yang namanya OTG, orang tanpa gejala, itu juga semakin menggejala di tempat kita masing-masing mungkin terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian yang tadi, masyarakat yang juga terlalu fobia, itu juga harus diberikan pemahaman bahwa mereka akan bisa safe, mereka akan aman, dan mereka akan bisa memberikan hak suaranya dengan jaminan kesehatan dan keselamatan. Dan yang ketiga, saya kira sistem informasi. Sistem informasi mau tidak mau di kondisi seperti sekarang, itu harus betul-betul terang, tidak hanya terang, ditambah lagi terang benerang begitu, dan mudah mengaksesnya. Karena kalau tidak, saya kira seperti kata Mas Oce tadi, ini gimana nih? Misalnya, ini gugus tugas setiap hari memberikan informasi ada peningkatan. Tapi di sisi lain di lapangan ini proses sudah berjalan. Orang sudah mulai melakukan proses coklit misalnya kemarin dan seterusnya. Dan yang terakhir saya kira, dan ini sangat terkait dengan masyarakat kita adalah nanti pada saat persoalan kampanye. Saya kira kampanye yang memang kalau kita baca di draft PKPU yang terkait dengan PKPU pelaksanaan dari PKPU yang sesuai dengan COVID itu, yang sekarang masih berproses, memang sudah ada pengaturan-pengaturan. Bagaimana misalnya tatap muka diminimalisir, bagaimana treatment kampanye-kampanye yang menggunakan sosial media, kampanye-kampanye yang menggunakan IT. Saya kira ini juga akan sangat berdampak pada masyarakat. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan-catatan saya terkait dengan bagaimana sebenarnya persoalan pilkada kita di masa pandemi COVID-19. Terakhir, dan ini sesuai dengan Perpu, bahwa yang paling penting pelaksanaan pilkada kita, kalau kita baca ketentuan menimbang dari Perpu 2 2020 itu, pilkada yang dilaksanakan pada saat COVID-19 ini harus berlangsung secara demokratis dan berkualitas, serta ini harus mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri. Saya kira itu catatan penting dari amanah Perpu tersebut, dan itu menjadi tantangan tersendiri pada saat kita akan melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, saya kira betul itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kan antara hak politik dan hak kesehatan itu diatur juga dalam konstitusi kita. Jadi konstitusi kita pasal 28 itu sudah mengatur terkait dengan hak politik dan hak kesehatan. Nah, kedua hak ini saya kira tidak bisa dipertentangkan dalam konteks ini. Nah, dalam konteks pilkada kita, saya kira maka idealnya adalah antara hak politik di satu sisi dengan hak kesehatan ini bisa berjalan beriringan. Makanya tadi
untuk pelaksanaan pilkada di masa COVID-19 ini tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Kenapa? Agar pada saat orang memberikan hak politiknya di TPS misalnya, dia juga terjamin hak-hak kesehatannya. Itulah pentingnya kenapa tadi apa yang kita selalu sampaikan, edukasi kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan hak politiknya, maka hak kesehatannya akan dijamin bisa terselenggara dengan baik. Sehingga dalam kaitannya dengan Perpu tadi, dalam konteks banyaknya kontestasi tadi yang disampaikan, saya kira sebenarnya kalau saya melihat sih tidak terlalu berkaitan langsung itu. Kenapa? Karena sebenarnya kan Perpu itu, Perpu nomor 2, itu pada dasarnya sebenarnya membuka ruang. Walaupun di Perpu itu ditetapkan 9 Desember, tapi ada ruang kalau ingin dilakukan penundaan. Nah, cuma yang menentukan itu ya 3 tadi, KPU, pemerintah, dan DPR. Ini harus jadi pemahaman. Tadi sudah dikatakan Pak Hamdan benar, kita tahu persis bahwa pada saat itu KPU itu memberikan 3 opsi penundaan. 1, penundaan 3 bulan, ya Desember ini. 2, bahwa penundaan 6 bulan, kalau saya tidak salah, dan yang ketiga itu penundaan 1 tahun, jadi di tahun 2021. Nah, dipilihnya pelaksanaan di 9 Desember ini, saya kira kesepakatan dari KPU, kemudian pemerintah, dan DPR gitu. Nah, inilah yang selalu saya katakan, tadi apa dasar keputusan tersebut ya kita nggak tahu bagaimana mekanismenya. Tapi tadi disampaikan Pak Teguh juga banyak pertimbangan apa? Selain pertimbangan anggaran, saya kira juga yang jadi pertimbangan itu ya tadi katanya akan banyak PJ-PJ di seluruh Indonesia gitu. Tapi ya itu pertimbangan-pertimbangan yang kata Mas Oce bisa juga dijawab. Tapi sudahlah, sudah disepakati bahwa akan dilaksanakan 9 Desember. Maka yang penting sekarang adalah kita harus mengawal bahwa pelaksanaan pemilu di 9 Desember itu yang akan kita laksanakan sama-sama itu betul-betul harus berpegang pada prinsip-prinsip protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kita tidak mau pemilu ini justru yang sering dikhawatirkan orang melahirkan klaster baru gitu, klaster pemilu gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, dari sisi regulasi tadi sudah bergerak untuk dilakukan upaya-upaya. Kemudian dari sisi penganggaran, komitmen pemerintah sudah berulang-ulang disampaikan bahwa akan betul-betul melihat ini. Sehingga hal-hal inilah yang harus kita kontrol. Gitu. Sehingga beberapa problematik yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya menjadi catatan penting agar dalam pelaksanaan pemilu kita nanti, kita bisa melihat itu dengan baik dan bisa mengawalnya bersama-sama. Termasuk tadi dalam kaitannya bagaimana elektronik, sedikit saya menyampaikan. Kalau kita lihat kan sebenarnya di Undang-Undang 10 2016 itu, tadi kata Pak Hamdan juga, di pasal 85 itu sebenarnya untuk pilkada memang memungkinkan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Jadi di pasal 85 ayat 2 itu sebenarnya sudah memberikan ruang itu. Jadi pemberian suara untuk pemilihan di pilkada itu bisa dengan pemilihan suara secara langsung sebagaimana yang kita lakukan selama ini, atau memberikan suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik. Tapi jangan lupa di pasal 85 itu di ayat berikutnya, di situ juga ada rambu. Rambunya apa? Pemberian suara secara elektronik itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat serta prinsip efisiensi dan mudah gitu. Nah, yang sangat kita sayangkan sebenarnya di tengah kondisi seperti ini kan regulasinya sudah ada. Maka kita berharap sebenarnya pemerintah daerah itu kemudian penyelenggara juga di sisi lain, kita sebagai masyarakat, saya kira masyarakat tadi banyak sekali saya baca cat-cat itu yang menyarankan untuk pemilihan secara elektronik. Nah, secara regulasi itu sudah ada pengaturannya, tapi tadi kata Pak Hamdan tadi juga jelas, kita sekarang ini pilihannya masih pada pilihan yang manual gitu. Nah, ini saya kira tantangan. Sebenarnya kita berharap sih karena regulasinya sudah ada,
Harusnya ya pemerintah daerah juga siap dari segi infrastruktur, masyarakat juga. Saya kira kalau prinsip efisiensi dan mudah, maka dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang itu salah satu solusi yang harusnya bisa hadir dalam pemilihan kepala daerah kita. Tapi sekali lagi ya tadi yang disampaikan KPU juga, ya kita juga harus terima gitu bahwa ternyata pilihannya hanya pada satu cara tadi yang manual, walaupun secara elektronik itu dimungkinkan. Saya selalu berpikir begini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Memang tadi kalau kita lihat sih saya kira kita banyaklah sepakat ini sepertinya sebaiknya ditunda dan segala macam. Saya memahami dasar pemikiran itu dan itu sangat logik juga. Tapi saya berpikir kalau sudah nasi itu jadi bubur, artinya sekarang sudah ditetapkan tanggal 9, kita juga nggak boleh tinggal diam gitu. Kita harus berpikir bagaimana bubur itu bisa enak gitu. Jadi bubur ayam, ditambah kacang polong, ditambah kerupuk gitu. Sehingga dia pada saat nanti kita laksanakan di 9 Desember itu betul-betul sesuai dengan standar protokol kesehatan, tingkat partisipasi seperti negara-negara lain, Korea lah katakan tadi, bisa meningkat gitu. Sehingga memang optimisme ini harus terus dibangun gitu. Kalau enggak, saya khawatir malah kalau kita terjebak pada persoalan tadi, wah ini nggak layak, kemudian kita tidak mempersiapkan gitu. Nah ini akan sangat berbahaya terhadap demokrasi kita. Saya kira itu, Mas Riko. Baik, terima kasih. Ini menarik tadi pertanyaannya Pak Harudin. Jadi saya kira iya Pak, jadi banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa pilkada ini harusnya kalau ingin tetap melaksanakan pilkada itu harus mencabut Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi artinya saya kira logik saja pendapat tersebut karena banyak yang mengatakan harusnya Kepres ini dicabut dulu, artinya kita sudah tidak berada dalam bencana non-alam penyebaran COVID lagi, baru kita melaksanakan pilkada gitu. Karena perpunya itu juga mengamanatkan demikian. Artinya kan penundaan sebelumnya itu kan dikarenakan tadi karena adanya bencana ini, karena Kepresnya masih ada, maka banyak yang mengatakan berarti ini nggak boleh pilkada sebelum Kepres ini dicabut. Saya kira itu logik saja secara hukum. Tapi di sisi lain Pak, ada juga yang mengatakan bahwa tadi disampaikan, kan secara hierarki sebenarnya Kepres ini di bawah dari Perpu yang juga nanti akan menjadi undang-undang itu. Sehingga ya keberadaan Perpu yang lebih tinggi itu ya boleh saja dia mengenyampingkan Kepres tersebut. Saya kira ini debatable Pak. Jadi pertanyaan Bapak ini sebenarnya menarik kalau kemudian kita diskusikan secara khusus terkait dengan kebijakan regulasi ini. Kedua, terkait dengan kampanye tadi kalau saya tidak salah. Nah, saya kira begini, saya sudah membaca dan mengintip gitu rancangan PKPU terkait dengan pelaksanaan pilkada pada saat yang menggunakan standar protokol kesehatan. Itu salah satunya menyebutkan bahwa kan kalau kita sebenarnya lihat di PKPU itu kampanye itu macam-macam. Ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka dan dialog, ada debat publik, debat terbuka pasangan calon, ada penyebaran bahan kampanye kepada umum, ada pemasangan alat peraga, ada penayangan iklan kampanye, bahkan kampanye melalui media sosial. Nah, untuk tadi pertanyaannya bagaimana yang menggunakan video conference atau daring online. Nah, saya kira di PKPU, di rancangan PKPU yang sekarang lagi proses akhir, saya kira akan segera disahkan itu di situ disebutkan Pak bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka itu dengan beberapa ketentuan. Salah satunya bisa dilakukan secara daring atau online melalui video conference atau bisa juga melalui tatap muka virtual lainnya. Jadi virtual lain itu saya kira termasuk menggunakan media-media yang ada gitu.
seperti yang sekarang kita Zoom meeting atau pakai Google Meet atau kemudian pakai media sosial, karena sekarang kan media seperti Facebook, Instagram itu bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan live gitu. Nah, itu dimungkinkan. Jadi bertentangan tidak? Saya kira tidak gitu. Justru rancangan PKPU yang ada itu justru mengakomodir itu, Pak. Termasuk pertemuan-pertemuan terbatas dan tatap muka itu dimungkinkan dilakukan melalui media-media yang saya sampaikan tadi. Terus boleh tidak dia melakukan secara langsung gitu? Nah, kalau kita baca di rancangan PKPU itu dimungkinkan juga, tapi memang dia harus memenuhi standar protokol kesehatan. Intinya, Pak, pertanyaan Bapak tadi apakah bertentangan? Saya kira tidak, Pak. Justru malah di beberapa ketentuan di PKPU itu sudah mengakomodir itu. Jadi jenis-jenis pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, itu justru bisa menggunakan mekanisme secara daring atau online, melalui video conference, bahkan melalui media-media sosial yang dimungkinkan itu. Saya kira itu beberapa pertanyaan untuk saya. Terakhir, saya kira sebagai closing statement, saya ingin membagi ini agar kita lebih optimis, saya kira, dalam penyelenggaraan pemilu kita yang di tengah COVID ini. Bapak Ibu sekalian, saya menggambarkan ya seperti rel ini. Jadi pemilu di tengah COVID-19 ini memang perlu dan harus ada sinkronisasi semua pihak, penyelenggara di satu sisi, peserta di sisi lain, dan masyarakat. Nah, saya kira ketiga komponen ini harus mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga komunikasi menjadi begitu sangat penting. Agar apa? Agar proses pelaksanaan pemilu ini tidak kemudian berada pada rel yang berbeda seperti ini. Karena kalau dia sudah berada pada rel yang berbeda seperti ini, maka kita akan sangat khawatir COVID-19 ini atau virus corona yang biasa kita kenal ini justru akan menjadi salah satu momok dalam pelaksanaan pesta demokrasi kita di 9 Desember 2020. Artinya semua kita punya tanggung jawab dan memang semua kita harus betul-betul bisa mengawal demokrasi ini agar cita-cita demokrasi kita itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu poinnya.